Bapak, Ibu, Saudaraku sekalian, salam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan lebih dulu sebelumnya kita bernyanyi. Sangat dicoba nasun timbuli magani holongna dan tarasani dilehonanana nasa sadai madobus kita jolma padosai puji madebata ale manisia lasroham somba madebata dapoton Jehovah nasuti buli marhite anakna Tuhan Yesus. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan, pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember, firman Tuhan dari Efesus 2 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Demikian adapun judul daripada renungan ini adalah Besarlah karuniamu Allahku. Besarlah karuniamu Allahku. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita merasakan dan mengalami sebuah pemenuhan terhadap sebuah janji, tentu hal ini membuat hati kita sangat bersukacita dan berbahagia. Di dalam hal apapun itu, ketika janji itu dipenuhi, kita rasakan, kita terima, maka dapat membuat suatu hal yang amat luar biasa yang kita rasakan. Artinya, bahkan kegelisahan atau kekhawatiran pun, segala apa yang tidak pasti, ketika kita mendapatkan dan menerima pemenuhan daripada janji itu, maka ada sebuah sukacita di dalam diri kita. Nah, sekarang di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, apakah sesungguhnya janji Allah yang telah kita rasakan, yang dipenuhi bagi kita sekalian? Di dalam renungan ini dikatakan bahwa tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Rahmat dan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita, inilah janji Allah. Di mana oleh karena kasih karunia itu kita beroleh keselamatan. Oleh karena pengorbanan Yesus Kristus hingga pada kematiannya, maka di sana pula lah janji itu terpenuhi untuk menebus umat manusia dari segala dosa-dosanya. Dan di dalam Yesus Kristus juga kita mendapatkan sebuah kebangkitan, suatu kepastian di mana tujuan kehidupan kita adalah sebuah tujuan yang sungguh-sungguh pasti, terlindung, dan hidup di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, bersama dengan Tuhan yang telah memenuhi janjinya kepada kita, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang sungguh-sungguh terarah, bukan lagi di dalam dosa, bukan lagi di dalam murka Allah,
bukan lagi di dalam kematian yang abadi, tetapi di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Sekalipun pada ayat-ayat sebelumnya, dan kita ketahui kehidupan kita sebelumnya yang adalah hidup di dalam pelanggaran dan dosa, tetapi kini kita sudah di dalam masa pemenuhan akan janji Tuhan. Sehingga kita sebagai orang percaya setiap waktu, selalu dan senantiasa berseru kepada Tuhan, memohon akan penyertaan-Nya. Nah, untuk itu melalui firman ini Paulus berkata dan mengajak kita, bagaimanakah ciri-ciri daripada orang yang hidup di dalam karunia Allah itu. Dia berkata bahwa yang pertama, agar kita berperilaku dalam kebenaran Kristus. Berperilaku dalam kebenaran Kristus. Kehidupan kita, perbuatan kita bukan lagi sesuatu hal yang asal jadi atau yang asal ada. Tetapi kita dihidupkan untuk melakukan hal-hal yang benar. Tidak lagi kembali di dalam suasana masa lampau, namun dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, bahwa agar kita juga berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Berarti ini menjadikan kita agar berperilaku sebagaimana Kristus yang telah bangkit. Yaitu ada kemenangan dan ada sebuah kepastian. Dan yang ketiga, bahwa agar kita berperilaku dalam keintiman dengan Kristus. Keintiman artinya senantiasa bersama-sama dengan Dia, dekat dengan Dia, dan melakukan apa yang seturut dengan yang diperintahkannya. Nah, oleh karena itu kita yang telah dihidupkan Allah di dalam Kristus Yesus mengajak kita semuanya supaya berperilaku di dalam Kristus. Berperilaku di dalam Kristus. Keintiman kita adalah keintiman yang senantiasa bergantung kepada Kristus. Terlebih-lebih pada masa-masa Advent ini. Supaya di dalam masa penantian ini, kita diajak untuk bercermin, melihat diri kita, sehingga Natal yang akan kita rasakan dan kita terima adalah kehidupan yang telah diubah sebelumnya. Di saat kita senantiasa menunjukkan segala apa yang berkenan kepada Allah, inilah bentuk penyambutan kita untuk hari Natal itu. Penyambutan kita di dalam kedatangan Kristus dan yang akan kita rayakan di dalam hari Natal bukanlah sebuah penantian yang hanya sesaat, keintiman, kedekatan yang hanya sesaat, oh tidak. Tetapi kedekatan itu yang harus kita bangun sejak hari ini dan seterusnya, supaya kehidupan kita berada di dalam tuntunannya. Karena karunia Allah yang sangat besar itu telah dinyatakan dan diberikan kepada kita di dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga, atas kasih dan rahmat-Mu. Engkau menggenapi janji-Mu di dalam diri kami sekalian, yaitu melalui kasih-Mu yang Engkau limpahkan atas kami di dalam Yesus Kristus. Sehingga olehnya kami tidak lagi hidup di dalam kesia-siaan. Kami tidak lagi hidup di dalam perhambaan dosa. Tetapi kami hidup di dalam perilaku kebenaran akan Kristus. Hidup di dalam tuntunan kebangkitan Kristus. Dan olehnya kami senantiasa bergaul akrab dengan Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya firman-Mu ini mengajak kami untuk semakin berbenah
dan mempersiapkan diri kami akan segala apa yang Tuhan rancang dan rencanakan dalam diri kami. Terlebih pada masa-masa Advent ini, sehingga dalam masa penantian ini, Engkau dapat mengubah hati kami, mengubah kehidupan kami, dan nantinya di dalam kedatangan-Mu itu, Engkau menemukan kami kudus, benar, dan suci, sebagaimana yang Tuhan telah inginkan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, serta juga segenap sanak saudara kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kehidupan mereka tetap berlimpah di dalam anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin. Salam sejahtera, Tuhan memberkati.